Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Budi Dharma, mata kuliah metode numerik. Pada kali ini kita membahas mengenai tentang regresi linear menggunakan software Microsoft Office Excel ya. Oke, kita masuk. Pertama, dibuka dulu Excelnya. Oke, di sini kita bisa mulai dengan membuat pertama adalah tentang pembukaan Excel dulu. Nah, yang sudah disediakan. Kita buat dulu pertama di sini, judulnya adalah misalnya inputan tentang kondisi buat kondisi badan ya. Kondisi badan. Jadi kita blok. Lagi proses ya. Nanti kita ambil tahapannya adalah memperbesar hurufnya. Ya. Kita buat dulu judulnya adalah mengenai kondisi badan. Ini hubungan antara tinggi badan dengan umur atau usia kita buat. Bagaimana korelasi hubungan antara umur dengan kondisi badan. Kita buat seperti ini. Langsung kita ganti hurufnya. Kita buat dulu judulnya. Dan kita warnai. Kita blok. Dan kita match centernya. Kemudian di sini nomor. Kemudian di sini umur. Kemudian dia ini pakai kita X ya. Kemudian di sini nanti adalah tinggi badan itu nanti Y misalnya, atau perbandingan variabel independennya kita bisa lihat nanti dengan berat badan faktor Y-nya misalnya atau faktor X-nya kita bisa ganti. Nah, share. Kita buat ini 1 sampai dengan 10. Buat seperti tabel. Rapikan. Faktor X, nomor ini. Kita letakkan di tengah semua. Umurnya misalnya dimulai dari umur 30 ya. 30, kemudian 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, sampai 39. Kemudian tinggi badannya kita buat dari 150, 51, ya, 151, 52, 153, 4, 55, 56, 57, 58, 59. Kemudian berat badannya kita buat dari 30 kilo ya, 35 kilo lah. 36, 37, 4, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Oke, kemudian yang paling penting di sini ketika untuk menganalisis regresi maupun korelasi nanti,
kita akan membuat fitur untuk analisisnya. Kalau yang kita pakai data analisis, ya. Saya pakai data analisis, ambil data analisis. Jika tidak ada data analisis di dalam Microsoft Anda atau Microsoft Excel Anda, kita ambil dari fitur lambang Microsoft Office-nya, kita ambil Excel option-nya, Excel option-nya, saya ambil Excel biar nanti lebih jelas. Ya, masih di sini ya. Screen-nya saya ambil yang ini. Ya. Kemudian diambil yang namanya add-in ya. Add-in. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita ambil yang namanya ya. Yang mana Pak? Kita ambil yang namanya analisis toolpath ya. Analisis toolpath. Atau diambil nanti statistiknya. Boleh silahkan ambil analisis toolpath. Kemudian Anda go ya. Anda install. Kemudian oke. Ketika sudah terjadi penginstalan, maka bentuknya data analisis langsung di sini akan keluar. Ya, kalau belum diinstal, dia tidak akan ketemu di data analisis yang kita perlukan. Ya, ambil yang seperti tadi saya bilang Excel option, kemudian ambil yang ini ya, yang add-in, kemudian ambil analisis toolpath, dia akan install ya. Baru kita ambil analisis toolpath maupun analisis toolpath VBA sama aja. Kita oke kan, dia akan install untuk beberapa menit ya. Kalau sudah ada, langsung dilihat nanti di fitur data analisisnya. Kita lihat ya, data analisisnya. Kita lihat lagi. Saya coba screen-nya di sini. Nah, di sini. Kemudian saya hapus di sini. Data analisis ya. Data analisis. Kita klik data analisis di sini. Kemudian kita ambil yang korelasi ya, atau regresi. Nah, di sini kita ambil yang regresi, sorry. Saya ambil yang regresi. Kemudian saya screen dulu. Biar lebih jelas, saya share screen yang ini ya. Oke, kita share screen. Ambil yang regresinya. Ambil yang regresinya, inputan, nanti diambil nilai Y sama atau nilai X. Ini nilai Y-nya. Kita ambil nilai Y-nya tinggi badan ya. Kita ingin membandingkan tinggi badan dari kolom C baris ke-3 sampai baris ke-12 ya. Sudah. Kemudian oke, kita masukkan inputan untuk yang Y. Masukkan angkanya di sini ya. Kemudian kita klik label ya. Label, kemudian kita ingin confidence level yang 95% ini untuk pengakuratan data ya. Untuk 95% ya. Maksimal itu 95%, 5% itu adalah data error. Kemudian constant zero-nya tidak usah. Kita ambil di sini, ini output yang kita miliki. Kalau dia output range-nya, kita ingin tampilkan di mana, Pak? Kalau kita ingin tampilkan misalnya di kolom A ya, di kolom A baris ke-16 atau ke-14 boleh. Nanti akan tampilkan di sini. Tetapi kalau dia new work, berarti kan kita akan tampilkan di work baru atau new tab ya, new tab baru ya, dari Microsoft Office-nya.
untuk Excel-nya ya. Kemudian kita ambil dulu output orange-nya, kita ambil di sini Pak. Nah, kita ambil misalnya di di kolom G baris misalnya baris keempat ya. Di sini ditampilkan. Salah, itu hanya tampilannya saja. Kemudian kita ambil datanya, yang perlu diambil adalah residual. Kemudian kita ambil namanya line fit ya, plot. Kita klik, kemudian normal probability plots ya. Nah, tampilannya seperti ini, kita oke-kan. Akan tampil nanti di datanya, kita tunggu. Nah, di sini ada kesimpulan dari luaran ya. Luarannya kita bisa lihat, saya kecilkan dulu. Pertama adalah tentang outputnya. Pertama di multiple-nya statistiknya adalah 1, terbesar. Kemudian multiple R-nya ini 1, kemudian R-square-nya 1, hanya perbandingan 1 Pak. Kemudian ada square ini, nah ini penjelasannya ini, Anda bisa baca kalau di bahan yang sudah saya berikan, di Microsoft Word, di PDF-nya juga sudah ada. Ini kita lihat analisisnya di sini, analisis regresi Excel ini ya adalah sebuah teknik ya statistik untuk pemodelan dan investigasi hubungan dua atau lebih variabel ya, dan dalam sebuah analisis regresi ada satu atau lebih variabel independen atau prediktor ya yang biasa diwakili dengan notasi X dan satu variabel yang diwakili dengan notasi Y. Kemudian kita bisa lihat model analisis regresi ini didasarkan pada jumlah kuadrat yang merupakan cara matematis untuk menemukan sebaran titik data, sedangkan dalam statistik analisis regresi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu regresi linear sederhana, kemudian ada juga disebut dengan regresi linear berganda. Ini nanti akan kita pelajari setelah materi ini. Ini hanya untuk pengantar bagaimana kita mendesain ya perancangan untuk menghitung nilai regresi linear dengan menggunakan Excel. Ya, langkah-langkahnya nanti ada sudah di bahan yang saya berikan. Kayak tadi saya berikan bagaimana menginputkan ya, yang tadi di sini ada langkah-langkahnya. Dari rumusan dari regresi linear ini kita bisa lihat persamaan regresi linear itu secara matematis pada analisis regresi linear bisa ditentukan dengan persamaan dengan rumusan Y sama dengan BX ditambah dengan A ditambah dengan C. X merupakan variabel independen, kemudian Y merupakan variabel dependen. A itu merupakan adalah perpotongan Y yang merupakan nilai rata-rata yang diharapkan dari Y jika semua variabel X sama dengan 0. Kemudian B adalah nilai kemiringan garis regresi yang merupakan laju perubahan Y saat Y X berubah. Ya. Kemudian kalau dia C adalah istilah kesalahan acak, yaitu perbedaan antara nilai aktual variabel dependen dengan nilai prediksi. Kemudian dapat dirumuskan juga dengan kuadrat terkecil dan untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan BX ditambah dengan A. Dengan koefisien A dan B yang bisa digambarkan pada persamaan seperti ini. Oke, kita lihat tadi hasil dari yang diinputkan tadi. Pertama, multiple R itu adalah koefisien korelasi yang mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel ya. Koefisien korelasi dapat ya berupa antara nilai -1 sampai dengan 1 atau bisa rentang nilai antara 0 sampai dengan -1 ya, 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai absolutnya maka semakin kuat hubungannya. Jadi kita bisa lihat hasilnya kan tadi seperti ini ya. Summary outputnya, multiplier-nya 0,7. Kita dapat nilai R-nya tadi berapa Pak? 1 ya.
nilainya R-nya 1 tadi yang saya inputkan. Nanti kita kembali lagi ke Excel-nya. Kemudian 1 berarti hubungan positif yang kuat, kemudian minus 1 berarti hubungan negatif yang kuat, 0 artinya tidak ada hubungan sama sekali. Yang kita dapatkan nilainya 1 berarti hubungannya sangat kuat. Kemudian R square itu adalah koefisien determinasi antara atau lebih tepatnya jumlah deviasi kuadrat dari data asli dari rata-rata. Kemudian adjust R square ya, itu disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model. Anda akan ingin menggunakan nilai ini sebagai ganti R square untuk analisis regresi berganda. Nanti kita akan pelajari. Kemudian standar error adalah ukuran kesesuaian lain yang menunjukkan ketepatan analisis regresi. Kamu semakin kecil angkanya, semakin yang akan ada tentang persamaan regresi kamu. Kita bisa lihat di sini ya nilainya nanti pada regresi linearnya ya. Dan lihat tadi nilainya di Excel, nilainya adalah 1 semua. Berarti nilainya sangat kuat atau mendekati nilai keabsahan nilai data yang berikut. Kemudian di sini kita bisa lihat nilai regresinya adalah 1. Nilai ini standar ya. Ini kita lihat, ini hanya variabel untuk melihat residualnya 67 ya. Kalau di nilainya 1, 7, dan 8, totalnya ada 8. Karena 2, 4, 6, 8, 9 ya. Kita inputkan datanya sampai 10. Kemudian di observasi kita bisa lihat nilai ya untuk pembagiannya. Karena tidak ada residual ini, artinya nilai yang dimasukkan dari Y sama dengan AX sama dengan B tadi. Ya. Artinya keinputan datanya sangat valid, kita bisa lihat dengan standar errornya tidak ada di sini. Kemudian dari hasil outputnya kita bisa lihat di sini gambarnya. Kalau kita berbesar ya, di sini gambarnya hanya berbentuk histogram, tapi kita bisa lihat untuk men-settingnya dalam bentuk scatter atau bentuk grafik ya linearnya, atau nanti kan kita akan membahas mengenai regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda ya. Kita bisa ganti di sini dengan cara klik kanan ya. Coba saya ganti screen-nya. Masih di sini ya. Ini tinggal klik kanan, tinggal change ya tipe grafik yang kita inginkan, kita ambil nilai X-nya di sini. Scatter. Nah, di sini nilainya ya dari perbandingan data yang ada dari 0 sampai dengan 20 ya. Ini kita ambil 151. Kita klik kanan, format aksisnya dimulai dari 150, 151, di sini nilainya 5 ya. Kita buat nilainya fixnya dia adalah 1, karena kita lihat grafiknya tadi adalah 1. Nah, kalau kita perbesar, dapat ya nilainya 11. Kita inputkan tadi dengan angka 151, 15 dari 150 sampai dengan 159. Di grafik bisa kita lihat dari 150 ya paling kecil sampai dengan 160. Kemudian datanya di sini kita bisa analisis dengan format data trend line-nya ya, mau yang linear atau eksponensial. Kita bisa diambil data grafiknya di sini. Kita bisa ambil eksponensialnya, ambil linearnya. Kemudian display ya. Ini bisa kita masukkan nilai R2-nya. Ini nilai persamaan ya. Persamaan dari yang terbentuk adalah di sini dari 0,09 ditambah dengan tambah 150,9 ya. Nilai 0,09 ini mendekati nilai 1-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Arti dari
regresi linear tersebut. Oke, sampai di sini Bapak Ibu semuanya atau mahasiswa Budi Dharma khusus mata kuliah metode numerik, bagaimana memahami tentang konsep bagaimana membuat hubungan antara regresi linear menggunakan Excel. Dan kemudian Anda bisa lihat bahan yang sudah saya berikan melalui link di alert link. Silakan download bahannya, itu sama saja yang saya presentasikan sekarang. Intinya tadi adalah kita harus menginstal ya data analisis di sini. Yang seperti saya jelaskan dari awal tadi, bagaimana cara menginstalnya. Kalau belum ada di Microsoft Excel Anda, silakan diinstal seperti yang tadi menggunakan yang namanya Excel option ya. Kemudian dipilih nanti add-ins-nya. Add-ins-nya kita lihat di sini ya. Add-ins-nya tinggal Anda masukkan aja datanya. Add-ins-nya, kemudian ada di situ faknya, kemudian diakhiri. Kemudian lakukan penginstalan secara umumnya. Oke, sampai di sini hasil presentasi saya analisis regresi linear menggunakan program Excel. Apakah hanya menggunakan Excel saja, Pak? Tidak. Banyak program yang digunakan untuk analisis regresi baik itu linear maupun regresi linear biasa sederhana, analisis regresi linear berganda, baik itu menggunakan Microsoft Office Excel maupun menggunakan SPSS pun bisa juga. Kalau ini biasanya dikembangkan sekarang adalah untuk analisis yang namanya data science. Itu dibutuhkan, Pak. Ya, dalam dunia kerja maupun dalam dunia Badan Pusat Statistik itu dari lembaga BPS sangat diperlukan sekali. Oke, sampai sini hasil presentasi saya mengenai dengan pembelajaran kita khusus metode numerik. Mahasiswa Budi Dharma saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.